Selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang conditional proof, kini kita bahas tentang yang namanya indirect proof atau bukti tak langsung. Sama halnya seperti yang lain, bukti tak langsung juga sudah sangat sering kita gunakan dalam pembuktian matematika, seperti pembuktian kontradiksi, contohnya seperti itu ya. Nah, langsung saja, apa sih indirect proof ini? Bukti tak langsung. Nah, indirect proof adalah teknik pembuktian yang biasanya kita kenal dengan bukti kontradiksi. Jadi kalau misalkan di pembuktian matematik, kita biasanya membuktikan kontradiksi, andaikan bla 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 pernyataan, lalu dalam pembuktiannya kita buktikan bahwa terdapat kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita di atas adalah salah gitu ya. Nah, teknik ini mirip dengan conditional proof gitu. Jadi kita nambahin asumsi dalam rangka pembuktian, lalu bukti asumsi yang diperoleh dari kesimpulan, sama ya, bisa asumsi yang diperoleh dari kesimpulan seperti yang conditional proof, atau asumsi dari pertengahan bukti. Nah, ini bedanya indirect proof dengan conditional proof. Asumsinya adalah negasi dari pernyataan yang ingin kita buktikan gitu. Kalau misalkan di conditional proof itu asumsinya adalah syarat, misalkan jika maka gitu ya, jika syarat maka akibat, maka syaratnya sebagai asumsi, tapi di sini adalah negasi dari pernyataan yang ingin kita buktikan. Lalu dengan asumsi yang kita punya dalam perjalanan pembuktian, step-step pembuktian, kita menemukan kontradiksi. Nah, setelah kontradiksi, maka kita tahu bahwa proses pembuktian kita ini adalah salah, asumsi yang kita buat adalah salah. Jadi pernyataan awal yang sebelum dinegasikan adalah benar gitu ya. Jadi kebalikan dari asumsi kita adalah benar. Nah, ini misal P adalah pernyataan dalam langkah bukti, maka P dan nah kontradiksi itu, ini P pernyataan dalam langkah bukti ya, bukan premis yang ingin kita buktikan. Jadi, nah ketika kita dapatkan dalam langkah pembuktian kita punya P, atau kita punya suatu pernyataan, lalu dalam langkah pembuktian yang lain kita punya negasi P. Nah, dengan conjunction kita dapatkan P dan negasi P bahkan. Nah, karena ada P dan negasi P, maka terjadilah kontradiksi. Karena dalam langkah-langkah pembuktian terjadi kontradiksi, artinya asumsi yang kita buat di atas adalah salah. Karena asumsi yang kita buat salah, maka negasi dari asumsinya atau asumsi yang sebelum dinegasikan dia adalah benar. Nah, langsung aja kita ke contoh. Seperti ini adalah yang ingin kita buktikan. Misal kita punya pernyataan A atau B, maka C dan D. Kita yang kedua C, maka negasi D. Dan yang ingin kita buktikan adalah negasi A nih. Oke, ini adalah bagian dari indirect proof. Assumption for indirect. Sama seperti conditional proof, kita harus menjolok ke kanan dan diberi garis. Karena premis-premis yang kita gunakan di asumsi of indirect proof ini, di bagian dari indirect proof ini, tidak bisa lagi kita gunakan di luar dari asumsi for indirect proof. Jadi dari langkah pembuktian. Jadi sama seperti conditional proof. Nah, sekarang kita ingin membuktikan negasi A, maka apa sih yang bisa kita asumsikan? Yaitu kita asumsikan bahwa A benar. Asumsikan A benar. Ini AIP, assumption for indirect proof. Nah, lalu selanjutnya kita ingin mencari apakah ada kontradiksi atau tidak. Nah, lalu dengan addition A ini A tambah A atau B ya kan. Nah, untuk kita mainkan di sini 1, 4 kita mainkan menjadi 1, 4 modus ponen jadi C dan D. Nah, dari sini kita sepertinya bakal dapat negasi D dan D ya. Nah, lalu selanjutnya dengan simplifikasi kita dapatkan C. Lalu dengan modus ponen kita dapatkan negasi D di sini. Lalu yang ini dengan simplifikasi dan conjunction komutatif, dia dapatkan D dan C, lalu kita lakukan simplifikasi dapatlah D. Nah, berarti kita punya negasi D dan D, sudah terjadi kontradiksi. Kita jadikan conjunction D dan negasi D. Ya kan? Nah, ini adalah kontradiksi. Karena kontradiksi sudah terpenuhi, artinya asumsi yang kita buat adalah salah.
Lalu dari sini berarti yang benar adalah negasi A dengan 3-10 indirect proof. Jadi 3-10 adalah proses indirect proof untuk membuktikan bahwa asumsi yang kita buat adalah salah. Maka yang benar adalah negasi dari asumsi tersebut. Jadi kita sudah membuktikan di sini bahwa negasi A adalah benar dengan indirect proof. Nah, ini adalah indirect proof yang langsung kita gunakan untuk membuktikan si kesimpulan. Indirect proof juga bisa digunakan di tengah pembuktian. Nah, ini indirect proof di tengah pembuktian. Contohnya ini yang ingin kita buktikan. Oke, ini yang ingin kita buktikan, ini kesimpulannya. Nah, kita tidak akan menegasikan kesimpulan di sini, tapi dalam prosesnya. Oke, yang pertama adalah kita gunakan simplifikasi untuk dapatkan ini. Lalu selanjutnya dengan mungkin ini ya 1-3 dengan modus ponen kita dapatkan F atau G maka H dan J. Lalu selanjutnya dengan komutatif kita dapatkan ini. Oke. Lalu dengan simplifikasi kita dapatkan ini, lalu dengan De Morgan jadi negasi J dan negasi K. Lalu selanjutnya adalah karena yang kita butuhkan adalah negasi F dan K, negasi F atau K, itu dibutuhkan dari sini kan. Berarti yang kita butuhkan di sini untuk mendapatkan F. Lalu kita sekarang asumsinya adalah F ya. Nah, karena kita ingin dapatkan negasi F, untuk dapat negasi F dan K di sini. Oke, nanti kan di sini dari sini kita bisa dapatkan dengan metode simplifikasi dan komutatif kita dapatkan negasi K. Lalu dari sini dari indirect proof kita dapatkan negasi F. Lalu nanti dengan conjunction negasi F dan negasi K, lalu dengan De Morgan dapat ini. Oke, sekarang kita ingin mendapatkan negasi F dulu. Oke. Di sini berarti assumption for indirect proof-nya kita F. Lalu selanjutnya kita dengan addition ini kan FG kita untuk hilangkan ini. Lalu selanjutnya kita dapat H dan J dengan 49 modus ponen. Lalu diperoleh J dan H dari 10 komutatif yang ini. Lalu kita peroleh J. Nah, dari sini nih kita dapatkan dari 7 simplifikasi kita dapatkan negasi J, maka diperolehlah sebuah kontradiksi J dan negasi J. Karena kita punya kontradiksi di sini, ya kan? Karena punya kontradiksi berarti asumsi yang kita buat adalah salah. Maka yang benar adalah negasi dari asumsinya. Berarti dari 8, 14 YP kita peroleh negasi F. Ingat proses ini dari sini sampai 14 tidak bisa kita gunakan setelah kita menyimpulkan 8, 14 IP ini. Jadi tidak bisa lagi digunakan. Tapi yang ini yang 1 sampai 7 masih bebas digunakan. 1, 7, 1 sampai 7 dan 15. Oke, selanjutnya berarti tinggal ini ya. Tinggal kita dari sini dapatkan K dari ini negasi K dan negasi J. Ini negasi J dengan komutatif. Lalu dengan simplifikasi kita dapatkan negasi K, lalu dengan conjunction negasi F dan negasi K di sini, lalu dengan De Morgan kita dapatkan ini. Maka kita sudah sampai pada kesimpulan yang kita inginkan, gitu ya, paham ya? Nah, ini ada aturan indirect proof, sama sebenarnya aturannya sama dengan conditional proof. Sama seperti yang tadi saya ulangi bahwa pernyataan yang terlibat dalam indirect proof tidak boleh digunakan di luar indirect proof atau di luar proses pembuktian tak langsung. Nah, dalam contoh yang tadi 814 tidak dapat digunakan sebagai argumen di luar baris indirect proof. Meskipun ada dua indirect proof berbeda dalam satu langkah pembuktian, maka baris dalam satu indirect proof yang satu tidak dapat digunakan dalam indirect proof yang lain, gitu ya. Jadi pokoknya conditional proof maupun indirect proof dari asumsi sampai pada kesimpulan itu tidak boleh digunakan di luar itu.
gitu ya, dari asumsi nanti sampai sebelum kesimpulan. Nah, kesimpulannya sudah boleh digunakan, tapi dari asumsi sampai sebelum kesimpulan tidak boleh digunakan di luar indirect proof tersebut. Walaupun ada indirect proof yang berbeda, tidak bisa keluar dari sana gitu ya. Nah, sekarang seperti halnya conditional proof, apakah ada indirect proof bersarang? Boleh ada indirect proof bersarang, tapi karena kita sedang mencari kontradiksi dengan pernyataan apapun, maka biasanya tidak dipakai ya. Biasanya sekali saja indirect proof cukup, tidak perlu bersarang. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan nanti silakan saja, tapi biasanya tidak perlu karena kita sedang mencari kontradiksi. Nah, conditional proof bisa dalam suatu pembuktian bisa kita kombinasikan dengan indirect proof. Nah, bagaimana kombinasinya? Contohnya seperti ini. Nah, di sini sekarang saya pakai conditional proof dulu untuk mendapatkan ini ya, dari syarat atau dari sini, jika L maka M dan P, maka L-nya di assumption for conditional proof. Lalu di sini kita dapatkan dari 1,4 dapatkan seperti ini. Nah, sekarang apa yang ingin kita buktikan? Yang ingin kita buktikan adalah kita ingin dapatkan M agar nanti dapat N dan O di sini. Kita ingin indirect proof kan M, maka diasumsikan adalah negasi M. Nah, dari sini berarti kita dapatkan N dan O di sini. Oke. M ini untuk ini ya, kita ingin dapatkan M di sini, L maka M dan P gitu kan. Nanti P-nya bisa dapat dari sini, maka kita ingin dapatkan M untuk ini. Lalu dari sini kita dapatkan N dan O. Dari sini kita dapatkan negasi N, dari sini kita dapatkan N, maka terjadilah kontradiksi. Oke, ini simplifikasi dapatkan N, lalu dari sini simplifikasi dapatkan negasi N, maka terjadilah kontradiksi, maka kesimpulannya adalah negasi dari asumsi yang kita punya adalah benar, negasi M atau M. Kan dengan double negation kita dapatkan M. Nah, dari sini kita dapatkan dengan komutatif, jadi P dan negasi N, lalu dengan simplifikasi kita dapatkan P. Nah, ini sama ini tinggal di conjunction kan. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai nih, kita dapatkan L, kita dapatkan M dan P, maka dengan conditional proof kita tutup conditional proof-nya, maka kita simpulkan L maka M dan P gitu ya. Jadi conditional proof boleh dikombinasikan dengan indirect proof. Boleh juga indirect proof-nya yang di luar, conditional proof-nya yang di dalam. Jadi bebas saja tergantung kebutuhan yang kita miliki. Nah, ini maksud halaman 13 itu adalah di bukunya Patrick yang judulnya kombinatorik. Nanti sudah saya upload sebenarnya di e-learning, nanti saya highlight lagi di contoh halaman 13 menggunakan conditional proof. Ini ya, ini contoh yang tadi. Oke, ini contoh yang tadi, berarti di sini ini contoh yang kita gunakan indirect proof ya, tapi kita di sini menggunakan conditional proof. Nah, ini kita asumsikan dia AACP, lalu kita dapatkan addition, dapatkan ini. Nah, kalau tadi kan kita dapatkan dari sini ke sini, kita dapatkan kalau dia kontradiksikan, tapi kita di sini ingin mendapatkan D atau negasi A untuk dapat ini ya, dengan menggunakan, nah ini dapatkan negasi A, nah ini A maka negasi A itu. Lalu dengan simplifikasi dapatkan seperti ini. Lalu karena negasi A atau negasi A itu adalah tautologi, sudah dibahaskan. Oke, maka nah ini adalah contoh penggunaan indirect proof yang sering kita gunakan tapi di teori bilangan. Nah, ini contoh soalnya sama seperti yang di conditional proof. Kita ingin membuktikan bahwa dengan premis N bilangan bulat, nah kita ingin membuktikan jika N kuadrat genap, maka N juga genap. Nah, premisnya N bilangan bulat.
yang akan kita buktikan ini ya. Lalu, nah dengan assumption indirect proof kita negasikan kesimpulan di sini. Nah, negasi dari jika n kuadrat genap maka n genap adalah, ya kan, negasi dari ininya dengan impel kita dapat n kuadrat ganjil atau n genap, ini negasi. Lalu dengan De Morgan kita dapat n kuadrat genap dan n ganjil. Lalu dengan komutatif kita dapat n ganjil dan n kuadrat genap. Dengan simplifikasi kita dapatkan n ganjil. Lalu ini definisi bilangan ganjil sama seperti di conditional proof kemarin. Lalu ini adalah aturan kuadrat ya, didapat seperti ini, 2nk kuadrat plus 2k, ini dengan ini maka diperoleh n kuadrat ganjil. Padahal kita punya n kuadrat genap di sini. Nah, dengan simplifikasi dan komutatif, ini maksudnya simplifikasi dan komutatif, maka diperoleh n kuadrat genap. Nah, dari sini kita punya n kuadrat genap, kita punya n kuadrat ganjil, artinya terjadi kontradiksi. Ini dengan conjunction dapat ini, maka ini terjadi kontradiksi di sini. Karena terjadi kontradiksi, maka asumsi kita di atas ini adalah salah, maka negasinya adalah benar. Maka yang benar adalah jika n genap, n kuadrat genap, maka n ganjil. Dengan 28 implikasi. Harusnya bukan 28 ya. Ini adalah 211. 2 indirect proof. Oke. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan indirect proof dalam teori bilangan. Nah, bagaimana menuliskannya? Seperti ini, misalkan n bilangan bulat, kita akan buktikan ini. Nah, sama yang tadi, step-step tadi kita kita susun dalam rangkaian kalimat gitu ya. Andaikan n kuadrat genap dan n ganjil. Nah, andaikan adalah dari negasi dari ini. Nah, karena n ganjil, maka ini perhatikan bahwa n kuadrat berarti sama dengan, karena n ganjil maka dapatlah ini. Nah, maka sehingga n kuadrat ganjil kontradiksi dengan pengandaian kita bahwa n kuadrat adalah genap. Maka pengandaian salah sehingga n kuadrat ganjil atau n genap ekuivalen dengan jika n kuadrat genap maka n genap. Gitu ya penulisan bukti formalnya. Nah, kita penggunaan kombinasi indirect proof dan conditional proof dalam teori bilangan ini yang tadi. Nah, sekarang kita dengan menggunakan ACP n kuadrat genap, lalu dengan AIP maka n ganjil, gitu ya. Asumsikan n ganjil. Lalu ini definisi ganjil, maka dengan aturan kuadrat, maka dengan aturan kuadrat diperoleh n kuadrat ganjil. Nah, dari sini langsung saja berarti dari ACP nah, dari sini berarti kita punya dengan ACP n kuadrat genap dan n kuadrat ganjil dan genap, maka terjadi kontradiksi. Maka 37 IP berarti n ganjil adalah salah ya. N ganjil adalah salah, maka yang benar adalah n genap. Nah, dari sini kita sudah dapat n genap nih, sudah dapat n kuadrat genap, n genap. Berarti dengan conditional proof kita dapatkan 28 conditional proof. Diperoleh jika n kuadrat genap maka n genap. Gitu ya. Jadi lebih gampang, lebih pendek stepnya ketika kita menggunakan IP dikombinasikan dengan conditional proof. Di penulisannya sama, asumsikan n kuadrat genap, andaikan n ganjil. Maka diperoleh ini, perhatikan bahwa n kuadrat sini, maka n kuadrat ganjil kontradiksi dengan n kuadrat genap. Maka pengandaian kita salah. Maka seharusnya adalah n ganjil. N genap ya, n seharusnya adalah bilangan genap. Itu penulisan bukti formal.